Nanti kurang 2 menit silakan dimasukkan. Tapi kalau masih 3 menit kita adjust dulu. Kita sesuaikan dulu mendekati yang mana. Ya, kita coba untuk pending ordernya buy stop di sana di angka 1799.28. Oke, selamat malam teman-teman semuanya yang saat ini sudah masuk di kelas malam hari ini. Mungkin malam hari ini tidak banyak materi karena kita sekaligus melihat kondisi pasar jelang news dirilis jam 19.30. Perhatikan pergerakan dan tekanan di menit-menit jelang news dirilis. Kalau tekanan ke atas kuat, perhatikan di ujung atas di sana ada level psikologi juga. Ini ada level psikologi yang terdekat. Kemudian perhatikan pergerakan harian ya, naik kemudian dikembalikan ke bawah. Maka ini berkekuatan sama sehingga kekuatan buyer dan seller sama. Ini harus sangat hati-hati ketika kita menempatkan posisi buy maupun sell-nya, karena ketika salah nanti akan terjebak di dalam pergerakan buy sell yang selalu naik dan turun. Kenapa seperti ini? Karena memang kekuatan sama. Di pagi hari tadi sudah kita sampaikan ya, ini yang sudah kita sampaikan pagi tadi, bahkan tempatnya titik entry yang sell pun yang tadi pagi tidak tersentuh, kemudian buyer yang kena semuanya, sell limit yang kena. Ada 2 transaksi yang kena tadi, buy kita dapat profit lumayan, kemudian sell limit di atas ini juga cukup panjang ya, sell limit di atas juga cukup panjang dapatnya. Dari transaksi sehari 2 kali kalau sudah kita bisa manfaatkan dengan baik, sebenarnya lebih dari cukup ya kalau kita pengen profit kita konsisten. Kembali pada pergerakan pasar yang ya jelang news dirilis ya, pergerakannya kita perhatikan. Saat ini buyer sedang dominan, sudah dimulai dari engulfing, di bawah ada level psikologi di sana. Nah, namun di atas dibatasi dengan level psikologi juga di sana. Maka kondisi seperti ini cukup rawan, apalagi dampak newsnya memang high impact tetapi tidak terlalu besar ya. Namun demikian tetap kita perhatikan. Kita lihat dari previous data lama, data sebelumnya ini 1%, kemudian dianalisakan menjadi 0,6. Artinya ada penurunan dari prosentase dari 1 menjadi 0,6, ada penurunan, berarti USD berpotensi melemah. USD berpotensi melemah, maka pasangannya berpotensi naik. Demikian juga yang bawah dari 1% menjadi 0,5, sama-sama melemah. Ya, dari data ini, data sementara ini minimal kita bisa membandingkan dengan kondisi real time-nya, dengan teknikal yang ada, dengan candlestick yang ada. Perhatikan di candle sebelumnya sudah diawali dengan warna hijau, itu artinya buyer punya tekanan yang luar biasa. Sehingga kalau yakin seperti ini sebenarnya lebih dari cukup untuk kita entry buy model seperti ini. Ya, dengan tentu memperhatikan kondisi tekanan yang ada di sana. Kenapa kita bisa meyakinkan buy di sana? Ya, diingat di area ini dua-duanya punya kekuatan yang betul-betul luar biasa. Namun demikian kalau kita sudah entry buy tanpa menunggu berita, maka jangan lupa dengan sell stopnya. Di mana lokasi sell stopnya? Ya, kalau kita entry buy-nya di sini, ya sell stopnya taruh jarak 250 hingga 300 boleh. Kalau kita sudah entry buy, berarti harus ada perlindungan di sana, harus pakai sell stop. Nah, sell stop pun tidak boleh terlalu jauh karena di bawah ada level psikologi. Minimal ketika mencapai ujung ini harus sudah bisa menyelesaikan kondisi buyer yang ada di atas.
Ini kalau kita sudah yakin dengan pengalaman kita, sudah yakin dengan teknik yang sudah kita jalankan, ketika salah satu sudah eksekusi, maka yang satunya lagi kita berikan perlindungan dengan sell stop. Tetapi ketika tidak yakin dan belum pernah pengalaman, tentu harus hati-hati, harus menggunakan pending order lebih aman di sana. Ya, kenapa kita bisa yakin buyer di sana? Ya, karena memang ini eh, kekuatan sebelumnya ini betul-betul dominan. Dari turun di level psikologi sudah mulai naik dan bahkan menutup sebelumnya. Sekali lagi ketika kita eksekusi salah satu, maka yang di bawah dikasih sell stop dengan lot yang jauh lebih besar tentunya dari sebelumnya di sini. Sebaliknya, kalau kita masih belum yakin, maka tunggu di menit-menit terakhir, minimal 2 menit sebelum dirilis, kita sudah harus menginput pending order kita. Ya, kita lepas dari eh, transaksi yang langsung ini, mungkin teman-teman juga tidak banyak pengalaman, ya kita bisa lakukan pending order di antara pergerakan yang sedang bergerak sekarang, yang sedang running, tetapi kita tunggu sampai marketnya betul-betul stabil, ya, hingga 5 menit terakhir kita tunggu seperti apa pergerakannya. Di menit-menit terakhir selalu kita perhatikan bagaimana tekanannya, dia menuju ke full body atau ke body yang makin tebal atau sumbu yang makin mengecil. Ya, nanti kita akan lihat dari tekanan yang ada, ini buyer ini punya tekanan tapi seller juga menahannya. Maka kembali ke pasar yang tadi di awal, naik sampai di atas dikembalikan lagi dengan posisi yang sama, artinya kekuatannya imbang. Dari kekuatan imbang ini netral jadi ekor, tetapi didominasi lagi oleh warna hijau ini. Jadi hijau ini menjadi penentu. Sekarang sudah mulai merangkak naik karena hijau menjadi penentu. Yang merah sama hijau yang ini, yang di sini sama merah ini melebur menjadi netral. Oke, ini kurang 5 menit. Kita coba untuk menentukan titik entry-nya. Posisinya di mana kita coba tempatkan di pergerakan yang jangan terlalu jauh. Kemudian di atasnya kita bisa ukur di antara 200-an ya. Karena marketnya betul-betul masih seimbang. Kita bisa taruh di, oke, kita tunggu sampai stabil ya. 166, 160-an sekian. Dari jarak dua-duanya jangan lewat dari 500 sehingga nanti masih gampang diselesaikan. Jarak di antara dua-duanya jangan melebihi angka 500. Kenapa kita mengambil jarak yang kecil? Hanya sekitar 160-an. Karena perhatikan pergerakannya tidak juga terlalu ekstrim. Ya, setidaknya kalau nanti melesat salah satu, kalau kita hanya butuh 100 saja masih terjangkau. Kemudian di bawah juga begitu. Kalau 100 saja masih terjangkau dari level psikologinya. Nanti kurang 2 menit silakan dimasukkan. Tapi kalau masih 3 menit kita adjust dulu. Kita sesuaikan dulu mendekati yang mana. Ya, kita coba untuk pending ordernya buy stop di sana di angka 1799.28. Ya, ini untuk pending ordernya. Kemudian yang bawah karena belum stabil ya, kita ukur jaraknya kembali. Oke, masih cukup lah. Kita bisa tempatkan di sana sell stop di angka 1796.08. Oke, coba kita lakukan adjust kembali ya. Ini terlalu besar angkanya, biar enggak terlalu gede. Kita perkecil dulu di angka 20 ya. Oke, yang bawah kita turunkan sedikit saja, jangan terlalu dekat. Kita di 1795 ganti ya. Ini kita adjust 1795,74. Oke. Kurang 2 menit, silakan yang mau mencoba untuk diuji, yang mau mencoba untuk menguji di level pending ordernya,
Ya, nanti kita buktikan mana yang nanti tersangkut, kemudian bagaimana kalau dua-duanya nanti kena. Kenapa saya sampaikan dua-duanya kena? Karena memang kekuatannya imbang. Kekuatan imbang ini antara buy dan sell sama. Tetapi saya lebih cenderung ke atas karena ada yang menjadi penentunya di sini. Ada warna hijau yang menjadi penentunya. Sehingga ini persis berada di tengah-tengah. Kurang 1 menit, nanti fokus ke angka saja. Kalau kurang 1 menit, fokus di angka, sehingga nanti tidak sampai kacau kita nanti. Oke, buy stopnya. Kurang 1 menit ya, kita lihat kurang 1 menit, kita fokus saja pada angka ya. Nanti kalau ada yang kena ya silahkan langsung di close saja. Sebenarnya terlalu cukup pelan. Kalau nanti tidak kena semua, tidak ada yang satu arah, ya kita close semuanya. Kalau masih di tengah-tengah, kita close semuanya karena kekuatannya imbang, buy sell berkekuatan sama. Nah, ini kita langsung oke, mungkin ada yang sudah kena tadi atau mungkin masih ya terjebak di sana. Ya, kita tunggu sebentar, kita lihat hasilnya sampai benar-benar nanti kita temukan bagaimana stabilnya. Kita lihat dari hasil yang ada mengarah kemana, ke bawah atau ke atas. Mengarah ke bawah, sehingga kita tunggu dulu sebentar ya, biar nanti tidak terlalu banyak. Kita bisa lakukan recovery nanti, flashnya terlalu cepat ya. Kita nanti bisa recovery ketika marketnya bergerak ke bawah. Di bawah sell stopnya kita edit dengan 2 kalinya, lotnya kita bisa ubah dengan 2 kalinya atau dengan lot yang lebih besar. Kalau tidak bisa, kita close dulu yang bawah, kemudian pending ordernya kita ganti yang baru. Kita bisa ganti yang baru, kemudian dengan pending order yang baru dengan angka lot yang lebih besar. Oke, yang baru ini kita bisa ubah tadi lotnya, sell stopnya kita ubah dengan lot yang lebih besar dari sebelumnya. Ya, karena potensinya dari news yang ada berpotensi menguatkan US dollar, bukan berarti nanti akan terus kuat. Tetap kita batasi di level psikologinya, minimal kalau bergerak hingga berada di level psikologinya, kemudian baru kita nanti lakukan close semuanya untuk meminimalkan kerugian, setidaknya untuk meminimalkan kerugian yang ada. Karena di dalam recovery fokus yang kita lakukan adalah dengan mengurangi tingkat kerugian ya, bukan untuk profit tapi meminimalkan kerugian dulu. Nanti kalau sudah close semuanya baru kita pikirkan alternatif berikutnya. Kita lakukan entry berikutnya setelah semuanya nanti jelas, setelah semuanya ada kepastian dari candle yang ada, dari candle yang terbentuk nanti akan ketemu. Sekarang masih berada di area tengah, masih belum kuat untuk turun maupun naiknya. Ya, minimal harus lepas dari warna hijau dulu sebelumnya untuk memastikan buyer itu, seller itu betul-betul kuat di sana. Kemudian kita lihat, sambil kita lihat nanti tekanan yang ada. Ya, tekanan masih kuat ke bawah, jadi kita perhatikan dulu ya, kita uji sampai di bawah dulu. Kalau nanti sudah mendekati level psikologinya di 1793, kita lihat angka kerugian kita berapa, setidaknya meminimalkan kerugian. Untuk mengurangi kerugian itu maka kita bisa close semuanya. Jangan salah satu karena yang di atas nanti akan cukup berbahaya. Di area di sini kita bisa tambah lagi dengan pending order. Kita bisa pasangi di sini buy limit. Ya, kita bisa pasang di sana buy limit untuk nanti mencari koreksinya. Buy limit. Di mana buy limitnya di area 1793,15. Sambil kita lihat hasil minus yang kita
dapatkan kalau tadi yang di bawah sudah 2 kalinya, minimal bisa mengurangi kerugian dulu ya. Setelah itu baru kita close all atau close semuanya, baik yang di atas maupun yang di bawah. Nah, ini sudah mulai mendekati, kalau saya sudah sempurna dulu untuk meminimalkan kerugian dulu. Setidaknya dari rugi yang di atas ini bisa di cover meskipun tidak bisa plus, tetapi bisa mengurangi kerugian. Kenapa saya lebih awal? Karena saya juga ibaratnya tidak mau beresiko. Lebih baik kita selamatkan lebih awal, yang terpenting bisa meminimalkan kerugian. Ya, karena candle yang ada ini bukan bukan arah tren. Walaupun news berdampak menguatkan US dollar, bukan berarti panjang kuat. Diingat, dari pagi pergerakan naik dan turun dengan posisi yang sama, maka ketika jelang mendekati area level psikologi, saya khawatir nanti akan kembali memantul. Itu kenapa kita harus exit duluan tadi ya. Kenapa ketika di bawah kita exit duluan? Ya, setidaknya bisa meminimalkan kerugian yang di atas. Ya. Karena dari yang tadi sell stop kita sudah sampaikan, kita bisa ubah dengan lot 2 kalinya. Dari perjalanan ini yang bergerak di sini ke bawah itu minimal 2 kalinya. Sehingga kalau 255 bisa mencapai 255 berarti 510. 510 kalau lotnya 1 berarti 510. Misalkan lotnya yang di atas tengah, itu kita tinggal hitung saja. Sampai di sini 533. Artinya hampir mendekati seimbang. Hampir mendekati seimbang. Maka saya sampaikan tadi, close lebih awal ketika sudah bisa meminimalkan kerugian. Bukan kita menunggu sampai di bawah. Karena kita pun tidak tahu sampai di mana. Yang harus kita pahami, di bawah ada level psikologi yang kuat di sana. Ada penolakan ya, bahkan yang tadi di sini ada penolakan di sini, ini cukup berbahaya, cukup rawan untuk kita menunggu hingga di area di situ. Kalaupun nanti bergerak ke bawah, dia akan ditolak lagi oleh buyer. Kecuali tekanan sudah betul-betul kuat, dengan menit-menit terakhir tekanan sudah kuat melebihi dari level psikologinya, maka akan bisa menembus level psikologinya dan nanti berusaha menembus ke sini lagi kalau breakoutnya. Kemudian bagaimana dengan buy limit tadi? Buy limit ini tidak tersentuh. Tadi turun belum tersentuh. Apakah ini kita perlukan? Kalau kita sudah tidak punya transaksi, buat apa kita perlukan? Sehingga kita selesaikan dulu, kita buang dulu, ya, kita habiskan dulu ini, kita close dulu yang di sini. Nah, kenapa kita tadi ada buy limit? Karena masih ada 2 posisi, yang harus kita amankan. Maka di sini tadi buy limit tujuannya ketika turun menyentuh, maka sell yang di bawah ini kita close, kemudian kita tunggu ada koreksi, yang bawah biar naik, yang atas biar ada koreksi, sehingga kerugian yang atas berkurang, yang bawah menjadi profit. Ya, ini adalah bagian dari recovery. Ya, ini buy stopnya kita sudah selesaikan, ini sudah selesaikan. Nah, sekarang kita tunggu nanti hasil selanjutnya. Kita tunggu nanti hasil selanjutnya bagaimana candle itu terbentuk. Ya, selanjutnya bagaimana terbentuk, kita lihat perkembangannya. Oke, sambil kita melihat kondisi tekanannya, perhatikan dia sempat turun, kemudian ditolak lagi, nah ditolak tadi, perhatikan ditolak tadi tidak sampai melewati batas harga pembukaan, masih tebal posisi merah. Maka hati-hati, dalam kondisi tebal itu masih akan berpotensi menekan terus ke bawah. Ya, ketika ada koreksi tetapi tidak sampai melewati harga pembukaan, kemudian kembali ke bawah, maka
kemungkinan besarnya akan ditolak lagi, terus akan menekan ke bawah. Seller akan terus menekan. Sampai kapan? Sampai di level psikologinya. Nanti baru kita lihat lagi apakah mampu untuk menembus atau tidak. Oke, ini yang terjadi. Jadi kalau nanti teman-teman salah dalam transaksi, maka yang kita lakukan jangan panik dulu. Kita tetap perhatikan pergerakan-pergerakan dengan tetap memperhatikan ketahanan kita. Maka kalau sudah salah satu, yang ada yang kena dan yang lain belum, maka tadi caranya dengan menaikkan lot pending order berikutnya. Dengan dasar bahwa pergerakan mulai menekan ke bawah. Kemudian newsnya juga mendukung menguatkan US dollar. Setidaknya kita tidak berharap terlalu jauh. Minimal ketika dolar menguat sempat ada tekanan ke bawah hingga di level psikologinya. Nah, bagaimana ketika tidak menyentuh level psikologinya? Ya kita perhatikan ketika berat, ketika sudah tebal menyentuh berat ke bawah, ya kita close di awal. Seperti yang tadi saya contohkan. Oke, dari sini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, baik terkait dengan teknik, terkait dengan cara penyelesaian, terkait dengan analisis atau materi. Silakan kalau mau bertanya sambil kita melihat kondisi dinamika pasar yang ada. Kita perhatikan satu persatu biar nanti kita pahami. Ya, silakan.